Selamat untuk calon mahasiswa yang udah lolos menginjakan kakinya di universitas impian kamu. Dan untuk yang belum lolos SNMPTN, aku ingin mengucapkan satu hal ini. Hello people Marasol, welcome back in Marasol, from Masol make your life difference. So, of course, di video kali ini aku bakalan sharing apa sih yang aku lakuin ketika aku gagal SNMPTN. Aku sekarang lagi pakai topik timnas. Di topik ini menunjukkan bahwa untuk menempuh tujuan yang sama nggak harus mengambil jalan yang sama. Kita punya aja jalur yang berbeda untuk itu. Dan of course, aku akan bagi ke kalian apa sih yang aku lakuin ketika aku gagal SNMPTN dan bagaimana sih aku bisa bangkit kembali ketika aku dinyatakan gagal SNMPTN. Aku tahu dengan video ini tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah hasil SNMPTN kamu, tidak akan mengubah motivasi kamu. Tapi aku ingin bagikan apa sih pengalaman yang mungkin bisa kalian ambil dari aku gitu. Mungkin aja ini pengalaman yang kalian butuhin, mungkin aja enggak. Jadi it's conditional. Ada 8 hal yang aku lakukan ketika aku gagal SNMPTN dan aku sharing ke kamu semuanya. Apa aja itu? Let's check it out. Pertama, itu kalian silakan lepaskan dan akhiri dengan segera. Maksud aku melepaskan di sini adalah lepaskan kesedihan kalian. Aku tahu gagal melalui jalur SNMPTN memang membuat siapapun itu pasti merasa sedih gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus larut-larut dalam kesedihan itu. Kita boleh aja sedih, kamu silakan sedih, kamu silakan nangis 24 jam yang kamu mau, tapi kamu harus segera mengakhiri tangisan kamu gitu loh. Semakin cepat kamu mengakhiri, semakin baik, semakin cepat juga langkah ke depan yang bisa kamu ambil. Ceritanya gini, saat aku nggak lulus SNMPTN, tadi bilang 1 harian aku nangis. Dan setelah itu aku mutusin buat ikut bimbel. Alasannya yang pertama selain untuk menambah pengetahuannya dan juga untuk meningkatkan, aku ikut bimbel itu untuk mengurangi distraksi aku ya. Aku tahu aku paling terdistraksi dengan lingkungan gitu. Jadi biar aku bisa fokus ke SBMPTN, aku mutusin untuk ambil bimbel. Karena dengan bimbel itu aku bisa fokus ke satu hal dan aku bisa di sana sendiri, bisa ngerjain SBMPTN sendiri gitu. Jadi aku ingin fokusnya untuk belajar SBMPTN, aku mutusin buat bimbel jauh-jauh dari rumah biar aku nggak terdistraksi dengan lingkungan rumah. Karena aku tahu hal yang paling bikin aku terdistraksi itu adalah lingkungan keluarga, kalau nggak lingkungan teman, kalau nggak lingkungan sekitar gitu. Jadi aku putusin buat bimbel sejauh mungkin dari keluarga sehingga aku bisa fokus belajar untuk SBMPTN. Kalian bisa juga terapin itu, kalian juga harus cari tahu apa sih yang bikin kalian terdistraksi sehingga fokus kalian itu ya hanya pada SBMPTN. Jangan biarkan hal-hal yang penting itu mengganggu tes kalian untuk saat ini. Banyak sekali jalan untuk menuju ke Roma. Mungkin aja ketika Allah nyiapin jalan untuk kamu lewat SBMPTN, mungkin aja Allah bikin itu menjadi suatu jalur yang spesial buat kamu gitu. Dengan jalur itu kamu berusaha lebih keras mencapai impian kamu, sehingga kamu akan sadar bahwa ternyata hanya dengan kerja keraslah kamu bisa mencapai impian kamu. So, ambil hikmahnya, jangan biarkan kesedihan itu berlarut, segera akhiri dan segera pikirkan langkah ke depannya. Yang kedua, recharge your energy. Aku tahu kalian udah banyak persiapan untuk SNMPTN. Kalian pun juga harus banyak persiapan untuk SBMPTN. So, kalian harus recharge energi kalian. Kalian harus perhitungkan kembali target atau goals kalian itu apa. Pertimbangkan kembali pilihanmu. Apakah kamu akan tetap masuk kampus itu atau bagaimana? Itu tergantung pure pilihan kamu. Tetapi aku saranin kamu tetap memperjuangkan impian itu. Kadang mungkin kita harus mengalah untuk mencapai impian itu, ya nggak sih? Kamu bisa aja kamu ingin masuk kedokteran, kamu bisa aja ambil kedokteran, kamu bisa aja milih univ lain yang mungkin punya fasilitas yang lebih rendah dari univ pilihan kamu saat ini. Atau misalnya kamu mungkin sekali masuk kedokteran, kamu bisa ambil jurusan lain juga gitu. Karena di kedokteran tuh banyak, ada kedokteran, ada kebidanan, ada psikologi, dan lain sebagainya. Banyak sekali bidang yang ada di kedokteran. Kamu tidak harus terpaku ke sana. Atau kamu bisa evaluasi target kamu itu dengan membandingkan antara daya tampung dengan daya saing. Artinya semakin banyak daya tampungnya dan semakin sedikit daya saingnya, maka semakin besar juga peluang kamu untuk lulus di sana.
Ketiga, bikin target sejelas mungkin. Target yang jelas akan membuat langkah-langkah yang sistematis sehingga kamu akan mencapai target kamu itu dengan cara seefektif mungkin. Jadi gini, semakin jelas target kamu, semakin jelas langkah-langkah kamu, semakin jelas juga impian kamu di sana. Kamu bisa bikin target itu mulai dari jadwal ketika kamu dinyatakan tidak lulus SNMPTN sampai hari kamu akan ujian SBMPTN. Itu kisaran 1-2 bulan. Bisa bikin sedetail mungkin. Pastiin bahwa tidak ada hari yang terlewatkan tanpa belajar SBM. Aku bikin fokus target SBMPTN aku itu kayak gini. Misalnya sehari itu bahas minimal materi itu 5 materi per mata pelajaran. Aku biasanya bahas 5 materi per hari ya, 5 soal per hari gitu. Biasanya 5 soal ini masing-masing mata pelajaran. Misalnya kimia 5, fisika 5, matematika 5, biologi 5, dan sebagainya gitu. Habis itu aku juga bikin target TO-nya 3 kali seminggu. Dan TO aku itu syaratnya aku harus menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan sampai tuntas TO sebelumnya, sebelum aku masuk ke TO berikutnya gitu. Semakin sering kita menggali soal, semakin banyak juga kita akan kenal dengan tipe soal yang akan keluar. Juga bisa lihat passing grade-nya, apakah dia naik atau turun untuk tahun ini. Aku tahu passing grade bukanlah suatu hal yang akan menentukan apakah kalian akan lulus atau enggak, tapi dengan kalian ketahui passing grade kampus atau jurusan yang kalian minati, kalian juga akan tahu peluang lulus kalian. Karena passing grade itu sangat-sangat efektif untuk menentukan kelulusan, meskipun gak 100% ya. Jangan hanya dimenungi soal itu gitu, tapi kalian juga harus konsultasikan ke guru kalian, ke expert yang mungkin, atau ke kakak kelas kalian gitu. Jadi kalian akan lebih banyak membahas soal-soal yang sulit gitu loh. Jangan biarkan soal yang nggak kalian dapat kalian tinggalkan gitu. Bisa aja soal itu masukkan di soal SBMPTN. Who knows? Yang keempat itu adalah metode yang kupakai untuk belajar. Jarak antara pengumuman SNPTN dengan SBMPTN itu hanya sekitar 1-2 bulan. Kalau kalian ngulang buku ini dari awal, apakah menurut kalian itu sempat? Dan setelah 2 hari lagi palingan materi yang kalian bahas juga akan hilang, ya gak sih? So, belajar yang aku pakai adalah active recall dan juga testing. Artinya, aku active recall ini seperti hanya memahami atau mempelajari materi-materi yang belum aku kuasai atau yang aku anggap sulit gitu loh. Jadi aku fokus belajar itu dulu gitu. Habis itu, testing yourself ini aku bakalan cari TO tadi ya, TO online tadi. Aku bakalan sering mentes diri aku, mentes kemampuan aku, apakah aku udah mencapai target passing grade itu atau enggak gitu. Makin sering kita menguji diri kita, menguji kemampuan kita, semakin tahu juga kita apa sih materi yang kita kurang gitu loh. Apa sih materi yang ternyata kita udah kuasai gitu loh. Sehingga kita nggak harus mengulang semua buku ini dari awal. Karena menurut aku dalam waktu 2 bulan itu nggak akan seefektif itu. So, jadi menurut aku efektif yang belajar di sini adalah kalian active recall, pahami materi yang benar-benar kalian anggap sulit. Habis itu kalian bisa tes diri kalian gimana sih yang kalian kurang, sehingga kalian hanya fokus ke hal yang benar-benar tidak kalian kuasai. 5 adalah punya motivasi yang kuat. Ini yang paling penting sih menurut aku. Bagaimanapun jika impian kita itu nggak bisa bikin kita bangun malam ya untuk belajar, artinya impian itu belum kuat gitu, untuk memotivasi kita buat belajar gitu. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Hicks, jika kamu tidak bersemangat dalam melakukan suatu hal, berarti itu bukanlah jalan yang tepat. So, temukan semangat kalian untuk belajar, cari motivasi apa yang bikin kalian jadi semangat belajar, sehingga itu akan memudahkan kalian untuk fokus juga dengan SBM ini gitu. Semakin kuat kalian mencari motivasi itu, semakin banyak energi kalian buat belajar. Karena sebenarnya belajar itu tergantung mindset ya. Kalau kalian benar-benar cemas dengan impian kalian tidak akan lulus, otomatis kalian juga akan mati-matian buat belajar, ya nggak sih? Semakin tinggi target yang kita pasang, maka semakin banyak juga energi yang akan kita keluarkan untuk mencapainya gitu. Jadi carilah motivasi yang benar-benar bikin kalian semangat. Oke? Yang keenam, kita harus optimis tetapi juga realistis. Jadi optimis dan realistis. Optimis artinya kita menganggap impian itu bisa kita capai. Kita percaya, kita yakin impian itu bisa kita capai. Realistis itu artinya kita paham dengan vision kita paham dengan kemampuan kita paham dengan bakat kita gitu loh. Jangan sampai salah jurusan. Karena seperti yang kita tahu, banyak loh orang yang pindah jurusan. Seperti yang kita tahu juga, untuk lulus SBMPTN itu butuh usaha yang sangat besar. Dan tiba-tiba kita ingin keluar jurusan. So, kalau kalian masih bingung tentang cara menemukan fashion, aku akan share video the next. Kalian boleh subscribe channel aku biar gak ketinggalan video ini. Bikin target itu adalah aku punya target 3 kali TO dalam seminggu. Karena aku ingin tahu sebesar apa sih kemampuan aku, seberapa besar sih
pencapaian aku saat banyak perkembangan aku dengan melihat tabel-tabel perubahan nilai tadi. So buat kalian yang masih bingung, aku saranin buat TO, kalian bisa TO online juga atau TO khusus bimbel secara offline. Dan kalau aku TO online itu kan bisa ikut Epsilon P atau Celebrum, itu koalnya banyak banget, bisa sampai 80 kali kalian TO sepuasnya, dan bayarnya cuma nggak sampai 100 ribuan ya. Jadi kalian bisa sepuasnya, di sana ada pembahasan dan sebagainya, kalian bisa manfaatin itu gitu loh kan. So kalian dengan TO itu kalian juga akan tahu perkembangan kalian itu bagaimana untuk saat ini gitu. Dan juga bakalan tetapin goals yang kalian bikin itu kalian tetapin berdasarkan hasil TO tadi. Cara aku ngisi jurusan di pas SBMPTN itu, yang pertama itu aku isi pilihan pertama, aku isi jurusan yang benar-benar aku impikan ya, itu kedokteran. Terus jurusan kedua aku pilih jurusan aku suka tapi nilai TO-nya itu udah lulus gitu loh, udah melewati passing grade-nya di TO. Terus yang ketiga aku taruh jurusan yang mungkin aku suka tapi itu udah jauh lewatnya dari passing grade-nya gitu loh. Jadi ada interval antara nilai itu. Kalian nggak ambil semua nilai itu yang paling tinggi gitu loh, karena itu nggak ngasih kita kesempatan buat nentuin jurusan lain gitu loh. Jadi jangan egois juga ya. Kadang gimana ya, kalau kalian emang pengen kedokteran ya udah kalian bisa usahain itu. Mungkin adalah kalian ngisi jurusan itu, kalian harus tahu jurusan itu apa sih, kenapa kalian milih itu, yang sampai jurusan kalian pilih itu jurusan orang tua atau jurusan tetangga. Gak seru. Karena tahun ini katanya si jurusannya cuma 2 ya. Mungkin tips dari aku, yang pertama kalian pilih jurusan yang benar-benar kalian sukai, kalian minati. Terus yang kedua kalian pilih jurusan yang mungkin kalian sukai tapi nilainya udah dilewati pas TO. Maksudnya aku passing grade-nya udah terlewati gitu loh. Mungkin itu saran dari aku. Yang keenam adalah break. Kalian boleh break dulu, tapi kalau saran aku sih kalian breaknya dengan hal-hal yang tambah motivasi kalian. Maksudnya gini, kalau kalian lelah kalian boleh istirahat dulu gitu, nggak harus belajar 24 jam, enggak lah, itu nggak akan baik untuk kesehatan kalian juga gitu. Kalian bisa tidur, atau kalian bisa dengerin podcast yang gimana sih tentang motivasi belajar gitu. Atau kalian mungkin sekedar nonton video tentang belajar, video vlog study gitu kan banyak, mungkin kita termotivasi untuk belajar gitu. Jadi jadikan setiap waktu luang yang kamu punya itu fokusnya untuk SBMPTN. Istirahat itu jangan bikin kamu malah lelah gitu loh, itu bukan istirahat namanya. Artinya kamu tidur siang sampai 3 jam, 4 jam, jangan, karena itu bikin kamu gak akan fit juga gitu. Jadi kalian juga harus tahu bagaimana sih istirahat yang baik gitu. Nanti kita akan bikin videonya di next, so jangan lupa subscribe dulu. Yang ke-7 adalah berdoa. Tetap libatkan Allah sebagai tempat kita berlabuh. Doa orang tua dan berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengingat Allah itu bakalan menjadikan hati kita lebih tenang gitu. Itu pun juga akan mengurangi stres karena overload belajar. Oke? Jadi saat kalian capek pun kalian bisa istirahat dengan beribadah atau sekedar mengingat Allah. Yang ke-8 itu persiapan H-1. Biasanya di H-1 ujian aku itu nggak bakalan bahas soal lagi, aku tuh nggak bakalan TO lagi ya, apalagi aku tuh bakalan fokus istilahnya meditation sebelum ujian gitu. Jadi aku akan mempersiapkan yang kayak perlengkapan secara teknis, misalnya surat administrasi atau persyaratan masuk ujian besok, atau mungkin sekedar pensil dan sebagainya yang butuh kita persiapkan, atau sekedar melihat pemandangan gitu. Jadi H-1 aku nggak pernah lihat buku lagi, kan diri kita tuh fokus pada satu hal gitu. Semakin kamu fokus semakin baik. Kan sibuk H-1 bahas soal, dengan sibuk H-1 TO ya nggak mungkin dong ya H-1 TO lagi. Jadi menurut aku H-1 kalian fokus kok bikin tubuh kalian tuh fit, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, bernutrisi gitu loh, sehingga di hari H-nya kalian bisa secara optimal mengerjakan soal ujian gitu. Oke, ini adalah tips dari pengalaman aku, cuma aku bikin kayak ringkasan rangkuman gitu supaya kalian lebih mudah mengerti kegiatan apa aja yang aku lakuin ketika aku gagal SNMPTN. Aku tips-tips ini mungkin ada yang cocok juga sama kalian, ada yang nggak cocok gitu. Kamu bisa mengadaptasi apa aja ya hal-hal yang cocok buat kamu, atau kamu mungkin bisa mengubah hal-hal yang nggak cocok untuk kamu gitu. So, semoga video ini bermanfaat. Semangat para pejuang SBMPTN. Sedikit kemajuan tiap hari itu akan membuahkan hasil yang besar. So, thank you for watching. Bye-bye people myself. After I take my videos, my cat comes to me. And you can see
dia menghambat kameranya. So thanks for watching guys. Aku harap aku bisa bantu kalian dengan beberapa tips dari pengalaman yang aku bikin sendiri.